Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulisia Bayakis 8. Saya berasal dari UPTD Puskesmas Tumal Titi. Jabatan saya adalah Bidan Terampil atau Bidan Pelaksana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isu-isu apa saja yang ada di UPTD Puskesmas Tumal Titi. Jadi saya ada mengangkat 6 isu. Yang pertama ada rendahnya presentasi ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Tumal Titi. Berdasarkan data pada tahun 2021, target capaian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Tumal Titi hanya 36%. Angka ini masih di bawah target yaitu 45%. Yang kedua ada kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang persalinan di fasilitas kesehatan. Berdasarkan data pada tahun 2021, persalinan di fasilitas kesehatan di Puskesmas Tumal Titi hanya 85,65%. Yang ketiga, ada rendahnya presentasi pemeriksaan ibu hamil di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tumal Titi. Berdasarkan data tahun 2021, persentase kunjungan pemeriksaan ibu hamil di Puskesmas Tumal Titi hanya sebanyak 62,11%. Yang keempat, ada rendahnya persentase IMD atau inisiasi menyusui dini. Ini juga masih belum mencapai target, yaitu hanya sebesar 51,8%. Yang kelima ada kurangnya pengetahuan ibu tentang persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Presentasinya masih di bawah target, yaitu hanya 85%. Dan yang terakhir ada masih rendahnya kesadaran ibu beresiko tinggi atau ibu hamil yang beresiko tinggi untuk memeriksakan kehamilannya lebih lanjut. Ini presentasinya masih di bawah target, yaitu hanya 62,11%. Kemudian, apa saja dampak dari isu-isu tersebut? Yang pertama, ada kurang terpenuhinya kebutuhan nutrisi bayi pada bayi usia 0-6 bulan. Ini dikarenakan tidak tercapainya target ASI eksklusif tersebut, karena ASI eksklusif ini untuk bayi usia 0-6 bulan. Yang kedua, tidak terdeteksinya ibu hamil resiko tinggi atau sedang, karena ibu hamil tidak memeriksakan kehamilannya, jadi ibu hamil yang memiliki resiko tinggi atau sedang tidak bisa terdeteksi dengan baik. Yang ketiga, ada kurangnya pengetahuan ibu masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Ini juga faktor dampak dari tadi, ibu hamil yang tidak datang ke fasilitas kesehatan. Yang keempat, ada resiko terjadinya kegawatan ibu bersalin lebih tinggi. Ini dikarenakan ibu bersalin tidak bersalin di fasilitas kesehatan dan juga tidak ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, jika ibu hamil tersebut ditolong oleh dukun dan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, bisa terjadi infeksi, partus lama, dan lain sebagainya. Pada bayinya bisa terjadi asfiksia dan kegawatan janin yang lainnya. Yang terakhir, tingginya angka kematian ibu dan bayi atau meningkatnya angka kematian ibu dan bayi. Ini juga menjadi dampak dari isu-isu yang tadi sudah saya jelaskan. Terlebih lagi jika ibu tidak bersalin di fasilitas kesehatan dan juga tidak ditolong oleh tenaga kesehatan. Ini akan mempertinggi angka kematian ibu dan bayi karena dampak kegawatan ibu bersalin itu lebih tinggi. Kemudian, pihak-pihak mana saja yang terdampak dari isu-isu tersebut? Yang pertama ada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, dan bayi usia 0-6 bulan. Ini adalah pihak-pihak yang terdampak dari isu-isu tersebut. Kemudian, ini adalah skala prioritas. Tadi sudah ada 6 isu. Jadi, 6 isu ini diprioritaskan lagi, mana yang paling urgensi atau yang paling prioritas, dan sudah saya ranking. Dan yang pertama adalah kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Ini mendapat poin 5 pada skala prioritas USG, U-nya 5, S-nya 4, dan G-nya 5. Jadi mendapat total poin 14. Yang kedua ada rendahnya persentase kunjungan pemeriksaan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas UPTD Puskesmas Tumal Titi. Ini mendapat 13 poin, yaitu pada U-nya 5, S-nya 4, dan G-nya 4.
Kemudian yang ketiga ada kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang persalinan di fasilitas kesehatan. Ini mendapat U5, EU4, S4, dan G4. Yang keempat ada rendahnya persentase IMD. Ini mendapat total poin 11. Yang kelima, mendapat rendahnya persentase AC eksklusif di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kembang Putih. Ini mendapat total poin 10 dan menjadi ranking kelima. Dan ranking yang terakhir adalah masih rendahnya kesadaran ibu hamil resiko tinggi untuk memeriksakan kehamilannya lebih lanjut. Ini mendapat total 9 poin dan ada di ranking ke-6. Setelah diketahui faktor-faktor penyebab setelah diketahui dampaknya dan tadi skala prioritasnya, diketahui juga penyebab isu. Penyebab isu di sini yang pertama ada kurangnya edukasi kesehatan di masyarakat. Yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang manfaat dari IMD untuk ibu, bayi, dan ibu. Yang ketiga, ada masih rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya memberikan ASI eksklusif pada bayi usia sampai 6 bulan, 0 sampai 6 bulan. Yang keempat, ada kurangnya dukungan keluarga untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Yang kelima, rendahnya pemahaman ibu hamil mengenai risiko jika melahirkan di rumah. Yang terakhir, belum tersedianya transportasi menuju fasilitas kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menangani isu yang dapat saya lakukan adalah meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang persalinan di tenaga kesehatan melalui penyuluhan dengan menggunakan media leaflet di wilayah kerja Puskesmas Kembang Putih. Demikian, terima kasih.